Materi pertama yaitu mengenai kesadaran atau ego. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran adalah ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam pembentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk dalam kesadaran. Selanjutnya yaitu fungsi jiwa. Fungsi jiwa adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teoritis tidak berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda. Fungsi jiwa terdiri dari fungsi jiwa rasional dan fungsi jiwa irasional. Fungsi jiwa rasional terdiri dari pikiran yang merupakan pertimbangan atas benar dan salah, dan perasaan yang merupakan evaluasi atas senang dan tidak senang. Selanjutnya yaitu fungsi jiwa irasional yang terdiri dari penginderaan dan intuisi atau nurani. Nah, sikap jiwa juga sangat penting. Sikap jiwa adalah arah energi yang psikis umum yang menjelma dalam orientasi manusia terhadap dunianya. Selanjutnya mengenai tak sadar pribadi atau personal unconscious dan kompleks. Pengalaman yang tidak disetujui oleh ego untuk muncul kesadaran tak hilang, tapi disimpan di personal unconscious sehingga berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan gagal menimbulkan kesan sadar. Sehingga sebagian dari tak sadar pribadi mudah dimunculkan kesadaran, yakni ingatan yang siap sewaktu-waktu dapat dimunculkan kesadaran. Lalu di dalam tak sadar pribadi, sekelompok ide yang berupa perasaan, pikiran, persepsi, ingatan, mungkin mengorganisasikan diri menjadi suatu yang disebut dengan kompleks. Jung menemukan kompleks ini melalui risetnya dalam asosiasi kata. Kompleks sendiri ini mempunyai inti, yaitu inti kompleks yang bertindak sebagai magnet menarik untuk mengkonsentrasikan berbagai pengalaman ke arahnya, sehingga inti itu dipakai untuk menamai kompleks tersebut. Inti dan unsur yang terkait dengannya bersifat tak sadar, tetapi kaitan tersebut dapat dan sering menjadi sadar. Selanjutnya yaitu mengenai tak sadar kolektif. Menurut Jung, evaluasi manusia memberi cetak biru tak hanya mengenai fisik atau tubuh, tetapi juga mengenai kepribadian. Tak sadar kolektif adalah gabungan ingatan letal yang diwariskan oleh leluhur pra-manusia atau binatang. Ingatan yang diwariskan adalah pengalaman umum yang terus-menerus berulang lintas generasi. Namun, yang diwariskan bukanlah memori atau pikiran yang spesifik, tetapi lebih pada predisposisi atau kecenderungan untuk bertindak atau potensi untuk memikirkan sesuatu. Tak sadar kolektif merupakan fondasi ras yang diwariskan dalam seluruh struktur kepribadian. Di atasnya dibangun ego, tak sadar pribadi dan pengalaman individu. Tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif sangat membantu manusia dalam menyimpan semua yang telah dilupakan atau diabaikan, dan semua kebijakan dan pengalaman sepanjang sejarah. Nah, mengabaikan tak sadar dapat merusak ego, karena tak sadar dapat membelokkan tingkah laku sehingga menyimpang, seperti fobia, delusi, dan simptom gangguan psikologik. Isi tak sadar utama kolektif adalah arseptif, yang dapat muncul kesadaran dalam bentuk simbiosis. Selanjutnya yaitu mengenai asertif. Asertif adalah tak sadar kolektif yang berisikan image dan bentuk pikiran yang banyaknya tak terbatas. Tetapi Jung memusatkan diri pada image dan bentuk pikiran yang memuat emosinya besar. Arsetif muncul pada pengalaman awal manusia membentuk pusat kompleks yang mampu menyerap pengalaman lain kepadanya. Jung juga mendefinisikan beberapa arsetif, yaitu berupa lahir, kebangkitan, kematian, kekuatan, magi, dan masih banyak lagi. Di antara yang paling penting dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku adalah yang pertama yaitu pesona. Pesona merupakan kepribadian publik, aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia, atau pendapat mengenai diri individu sebagai lawan dari kepribadian privat yang berada di balik wajah sosial. Tujuan dari pesona yaitu menciptakan kesan tertentu kepada orang lain dan sering juga menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya.
Yang kedua yaitu anima dan animus. Anima dan animus menyebabkan jenis menunjukkan ciri lawan jenisnya, sekaligus berperan sebagai gambaran kolektif yang memotivasi masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenis. Yang ketiga yaitu shadow, yaitu sisi binatang dalam kepribadian manusia, arsetip yang sangat kuat dan berpotensi menimbulkan bahaya. Bayangan ini bila diproyeksikan keluar apa adanya akan menjadi iblis dan musuh. Bayangan juga mengakibatkan dalam kesadaran muncul perasaan tidak menyenangkan dan dicela masyarakat. Karena itu bayangan disembunyikan di balik pesona atau ditahan tak sadar pribadi. Itulah sebabnya arsetip itu mempengaruhi tak sadar pribadi dan pada gilirannya akan mempengaruhi ego. Yang keempat yaitu self. Arsetif yang memotivasi perjuangan orang menuju keutuhan. Arsetif ini menyatakan diri dalam bentuk simbol seperti lingkaran, magis, atau mandala. Self mengarahkan proses individualisasi melalui aspek kreativitas dalam ketidaksadaran diubah menjadi sadar dan disalurkan ke aktivitas produktif. Untuk selanjutnya yaitu simbolisasi atau symbolization, di mana simbolisasi adalah tanda yang tampak yang mewakili hal lain yang tidak tampak, di mana arsetip yang terbenam di dalam tak sadar kolektif hanya dapat mengekspresikan diri melalui simbol-simbol. Simbol beroperasi dalam dua cara. Yang pertama yaitu dalam bentuk retrospektif, di mana dibimbing oleh insting simbol secara sederhana menunjukkan impuls tertentu karena alasan tidak terpuaskan. Misalnya, dansa mungkin simbolik dari perilaku seks. Yang kedua dalam bentuk prospektif yang dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan, mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang. Misalnya belajar, mungkin simbol dari harapan dan cita-cita. Selanjutnya yaitu sikap dan fungsi, di mana ada dua aspek kepribadian yang beroperasi di tingkat sadar dan tak sadar, yakni sikap atau attitude, di mana terbagi dua yaitu introversi dan ekstraversi. Introversi sendiri yaitu mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dan privat, dan cenderung menyendiri, pendiam atau tidak ramah, bahkan antisosial. Selanjutnya yaitu ekstraversi, di mana ekstraversi yaitu mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan perhatian ke dunia luar, alih-alih memikirkan persepsinya, cenderung berinteraksi dengan orang sekitar, aktif dan ramah. Kedua sikap yang berlawanan itu ada dalam kepribadian, tapi biasanya salah satunya dominan dan sadar, sedangkan yang lainnya kurang dominan dan tak sadar. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pikiran atau thinking, di mana thinking adalah fungsi intelektual yang mencari hubungan antar ide untuk memahami alam dunia dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada feeling yang berfungsi sebagai fungsi evaluasi, di mana menerima atau menolak ide dan objek berdasarkan hal-hal yang dapat membangkitkan perasaan positif atau negatif. Sensing atau fungsi perseptual atau kenyataan menghasilkan fakta-fakta konkret. Penginderaan atau sensing adalah fungsi perseptual atau kenyataan. Selanjutnya yaitu perasaan atau feeling adalah fungsi evaluasi, di mana menerima atau menolak ide atau objek berdasarkan hal-hal yang dapat membangkitkan perasaan positif atau negatif. Dan yang terakhir yaitu intuisi, di mana fungsi non-rasional memperoleh kebenaran tanpa melalui fakta-fakta yang konkret. Di sini terdapat tipologi Jung, di mana
ekstraversi, di mana yang pertama yaitu ekstraversi pikiran. Contoh ciri kepribadiannya yaitu manusia ilmiah, aktivitas intelektual berdasar data objektif. Selanjutnya ekstraversi perasaan, manusia dramatik, menyatukan emosinya secara terbuka dan cepat berubah. Selanjutnya yaitu ekstraversi penginderaan, di mana ciri atau kepribadiannya yaitu pemburu kenikmatan, memandang dan menyenangi dunia apa adanya. Ekstraversi intuisi, di mana pengusaha bosan dengan rutinitas, terus-menerus menginginkan dunia baru untuk ditaklukkan. Selanjutnya introversi pikiran, ciri kepribadiannya yaitu manusia filsuf, penelitian intelektual secara internal. Selanjutnya introversi perasaan, di mana ciri kepribadiannya yaitu penulis kreatif, menyembunyikan perasaan dan sering mengalami badai emosional. Selanjutnya yaitu introversi penginderaan. Di sini ciri kepribadiannya yaitu seniman, mengalami dunia dengan cara pribadi dan berusaha mengekspresikan secara pribadi pula. Dan yang terakhir yaitu introversi intuisi, di mana ciri kepribadiannya yaitu manusia peramal dan sukar mengkomunikasikan intuisinya. Nah, kita masuk ke dinamika kepribadian. Yang pertama ada interaksi antara struktur kepribadian, yaitu prinsip oposisi atau prinsip yang saling bertentangan. Prinsip ini terjadi karena adanya berbagai pertentangan atau konflik yang terjadi di dalam diri. Nah, adanya menurut Jung tuh tegangan akibat konflik adalah esensi hidup. Tanpa itu tidak ada energi dan tidak ada kepribadian. Nah, oposisi ini muncul di mana ego versus shadow ataupun introversi versus ekstroversi, berpikir versus berperasaan, dan anima ataupun animus versus ego. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang ingin pergi ke daerah barat. Nah, tapi setelah itu dia berpikir, apakah saat saya sampai di sana, saya akan mendapatkan apa yang saya mau, apakah saya akan aman? Nah, pertentangan-pertentangan itu yang terjadi dalam pikiran orang tersebut. Itu termasuk ke prinsip oposisi atau prinsip yang bertentangan. Kedua ada prinsip kompensasi atau prinsip yang saling mendukung. Ini dipakai agar kepribadian tidak menjadi neurotik atau mengalami gangguan. Umumnya terjadi di antara sadar dan tak sadar. Fungsi yang dominan pada kesadaran dikompensasi oleh hal lain yang direpress. Misalnya nih, kalau sikap sadar seorang mengalami frustasi, sikap tak sadar akan mengambil alih. Ketika orang tidak dapat mencapai apa yang dipilihnya, dia akan mengekspresikannya dalam mimpi, seperti muncul ekspresi mimpi. Archetype berkompensasi dengan pikiran sadar, anima ataupun animus berkompensasi dengan feminim ataupun maskulin. Yang ketiga, kita masuk ke prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha untuk menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada. Nah, berusaha untuk mensintesakan pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Nah, kita masuk ke energi psikis. Nih, fungsi yang pertama itu ada fungsi energi. Interaksi antara struktur kepribadian membutuhkan energi. Jung berpendapat bahwa personalitinya seseorang itu sistemnya itu relatif tertutup, bersifat kesatuan yang saling mengisi, terpisah dari sistem energi yang lain. Nah, kepribadian dapat mengambil energi baru dari proses biologik dan dari sumber eksternal, yaitu seperti pengalaman individu untuk memperkuat energi psikisnya. Energi itu tampak dari kekuatan semangat, kemauan, keinginan, serta berbagai proses seperti mengamati ataupun berpikir. Energi psikis itu berasal dari pengalaman. Melalui pengalaman hidup terjadi perubahan energi fisik menjadi energi psikis. Energi psikis ini kemudian dikonsumsi oleh kepribadian untuk melakukan semua aktivitas psikis. Pada waktu tidur, orang bernapas dan jantungnya bergerak. Itu semua membutuhkan energi fisik. Pada saat tidur, orang itu bermimpi, dan mimpi itu membutuhkan energi psikis. Namun Jung menyatakan energi psikis itu sebagai konstruk hipotesis, tidak dapat diukur secara langsung. Energi psikis itu hanya bisa dipahami dari besarnya usaha yang dilakukan pada suatu kegiatan. Ini tadi misalnya nih, orang tidur nih bernapas atau jantungnya bergerak. Nah, itu tuh memakai energi fisik. Nah, namun saat dia tidur terus dia bermimpi, nah itu memakai energi psikis untuk mengalami mimpi tersebut. Baru setelah itu kita masuk ke nilai psikis. Ukuran banyaknya energi psikis yang tertanam dalam salah satu unsur kepribadian disebut nilai psikis.
Suatu ide atau perasaan tertentu dikatakan memiliki nilai psikis yang tinggi kalau ide atau perasaan itu memainkan peran penting dalam mencetuskan dan mengarahkan tingkah laku. Nah, nih misalnya nih, buruh yang bekerja sekedar untuk mendapatkan gaji, itu tuh bekerja memakai energi fisik yang besar, tetapi energi psikis yang dipakai itu hanya sedikit. Nah, misalnya sebaliknya, buruh yang bekerja dengan penuh perasaan dan perhatian, misalnya karena dia senang dengan pekerjaannya dan dengan penuh semangat dan pengabdian, memakai energi fisik yang besar dibandingkan dengan energi psikis pula yang besar. Nah, itu tuh kayak balance gitu antara energi fisik dan energi psikisnya. Nilai psikis itu suatu ide atau perasaan tidak dapat ditentukan secara absolut, tetapi nilainya relatif mana yang lebih kuat dari yang lain. Dapat dianalisis, misalnya nih, dengan menanyakan dan mengobservasi mana yang lebih dipilih atau lebih disukai seseorang di antara beberapa ide yang diperbandingkan. Nah, baru kita masuk ke kesamaan equivalence dan keseimbangan entropi. Prinsip ekuivalen itu menyatakan jumlah energi psikis selalu tetap, hanya didistribusikan yang berubah. Jika energi pada satu elemen menurun, energi pada elemen lainnya akan naik. Ini misalnya nih, prinsip ekuivalen ini misalnya seseorang anak perhatian kepada orang tuanya itu menurun, namun perhatian kepada teman sebayanya akan naik. Orang yang energi sadarnya bertambah, energi tak sadarnya akan berkurang. Nah, kalau prinsip entropi ini mengemukakan tentang kecenderungan energi menuju ke keseimbangan. Misalnya nih, ada dua benda panas yang berbeda. Nah, dua benda panas ini bersentuhan, maka benda yang lebih panas akan mengalirkan panasnya ke benda yang lebih dingin, sampai temperatur keduanya sama. Jadi apabila dua nilai psikis kekuatannya tidak sama, maka energi yang lebih tinggi akan mengalir ke energi yang lebih rendah sampai terjadinya keseimbangan. Tujuan entropi ini adalah untuk mencapai keseimbangan yang homeostatik, keseimbangan yang sempurna yang tidak pernah dapat dicapai. Karena sistem kepribadian hanya relatif tertutup, masih dimungkinkan adanya perubahan energi akibat dari adanya konflik di dalam maupun pengaruh dari luar. Hukum umum juga menyatakan bahwa perkembangan hanya satu sisi dari kepribadian akan menimbulkan konflik. Sedangkan tegangan dan perkembangan simultan semua aspek akan menghasilkan harmoni dan kepuasan. Karena bagian atau sistem yang lemah akan selalu berusaha untuk menjadi kuat, bagian dari kepribadian yang sangat kuat terus-menerus ditekan oleh bagian yang lain yang lemah. Terus kita masuk ke tujuan penggunaan energi. Yang pertama itu ada progresi. Itu adalah gerak maju berkat keberhasilan ego sadar menyesuaikan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar secara memuaskan. Energi akan mendukung gerak progresif di mana kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan disatukan dalam arus yang harmonis. Itu tuh keberhasilan ego untuk menyesuaikan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar secara memuaskan. Baru kita masuk ke regresi. Itu tuh gerak mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi, sehingga energi psikis itu tidak banyak dikuasai atau dipakai dalam proses tak sadar. Nah, regresi ini tidak selalu buruk, karena gerak mundur itu dapat membantu ego menemukan cara mengatasi hambatan. Misalnya regresi itu mungkin dapat mengungkapkan pengetahuan atau kebijaksanaan yang ada dalam ketidaksadaran sebagai arsetif. Regresi semacam itu biasa muncul dalam bentuk mimpi. Baru adanya sublimasi adalah mengubah tujuan instinktif yang tidak dapat diterima dengan tujuan yang dapat diterima di lingkungan. Ini berarti memindahkan energi dari proses instinktif yang kabur menjadi lebih tegas dan mementingkan tujuan kultural dan spiritual. Baru ada represi, adalah menekan insting yang tidak dapat penyaluran rasional di lingkungan tanpa mengganggu ego. Insting ini ditekan ke daerah tak sadar. Energi dipakai untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuat insting yang ditekan tidak muncul ke kesadaran. Baiklah, yang selanjutnya ialah materi terkait perkembangan kepribadian menurut pandangan tokoh Carl Jung. Yang pertama ialah mengenai mekanistik, purposif, dan sinkronisitas. Jadi teori perkembangan kepribadian menurut tokoh satu ini itu dianggap lebih lengkap dibandingkan dengan teori perkembangan kepribadian menurut tokoh sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu Sigmund Freud. Jadi jika pandangan pada teori Sigmund Freud itu lebih menekankan pada sikap mekanistik atau kausalistik, yang dimana menurut teori Sigmund Freud ini, semua peristiwa itu disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan sebaliknya, menurut teori perkembangan kepribadian, menurut tokoh Jung, Jung ini lebih mengedepankan pandangan purposif atau teleologik. Jadi apa itu purposif atau teleologik? Jadi pandangan atau prinsip purposif atau teleologik dari Jung ini itu ia menjelaskan bahwa kejadian yang ada di masa sekarang itu ditentukan oleh masa depan atau tujuan.
Tentunya teori perkembangan kepribadian antara Jung dan teori kepribadian Sigmund Freud ini sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Jadi pada teori perkembangan kepribadian dari Sigmund Freud, ia menggunakan prinsip mekanistik atau kausalistik, yang dimana prinsip mekanistik atau kausalistik ini akan membuat manusia menjadi sengsara. Mengapa manusia dianggap menjadi sengsara? Ya, karena manusia itu dapat terpenjara di masa lalu atau di masa lampaunya. Jadi manusia ini tidak bebas dalam menentukan tujuan atau membuat rencana, karena masa lalu tentunya tidak dapat diubah. Sebaliknya, mengenai teori perkembangan kepribadian menurut Carl Jung, yang ia menggunakan prinsip purposif atau teleologik, yang dimana prinsip purposif atau teleologik ini dapat membuat orang mempunyai perasaan yang penuh akan harapan, karena ada sesuatu yang membuat orang dapat berjuang dan juga bekerja. Jadi, menurut Jung ini, peristiwa psikis itu tidak selalu dapat dijelaskan dengan prinsip kausalitas ataupun sebab akibat. Dua peristiwa psikis yang terjadi secara bersamaan dan tampak saling berhubungan, yang satu tidak menjadi penyebab dari yang lain karena sulit membedakan mana yang masa lalu dan mana yang masa depan. Jadi, hal inilah yang dinamakan prinsip sinkronisitas. Jadi, tokoh Jung ini memakai prinsip sinkronisitas itu untuk menjelaskan kata kerja arsetip. Jadi, arsetip sebagai isi tak sadar tidak menjadi sebab terjadinya peristiwa mental ataupun fisik. Prinsip sinkronisitas lah yang membuat peristiwa mental ataupun fisik itu dapat terjadi bersamaan dengan aktifnya isi-isi tak sadar. Baiklah, yang selanjutnya ialah terkait individuasi dan transendensi. Jadi, tujuan hidup manusia ialah untuk mencapai kesempurnaan atau dapat juga disebut sebagai realisasi diri. Orang atau suatu individu itu dapat dikatakan mencapai realisasi diri kalau seseorang tersebut atau kalau individu tersebut dapat mengintegrasikan semua kutub-kutub yang berseberangan yang ada di dalam jiwanya menjadi suatu kesatuan pribadi yang homogen atau sejenis. Jadi realisasi diri ini dapat diartikan sebagai meminimalkan persona, menyadari anima atau animusnya, menyeimbangkan introversi dan ekstraversi, serta meningkatkan 4 fungsi jiwa. Jadi, apa itu 4 fungsi jiwa? Jadi, 4 fungsi jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, panca indera, dan intuisi yang berada dalam posisi tertinggi. Jadi, realisasi ini juga berarti asimilasi tak sadar ke dalam keseluruhan kepribadian. Dan untuk menyatukan ego dengan self atau diri sebagai pusat kepribadian kita. Jadi, realisasi diri ini umumnya hanya dapat dicapai sesudah usia pertengahan atau tahap usia pertengahan itu melalui proses individuasi dan proses transendensi ini. Jadi yang pertama kita akan sedikit mengulas mengenai individuasi. Jadi apa itu individuasi? Jadi individuasi ini adalah suatu proses analitik untuk memilah-milah atau memperinci dan juga mengolaborasi aspek-aspek dalam kepribadian. Jadi jika ada sesuatu bagian kepribadian itu yang terabaikan, maka suatu sistem yang terabaikan tersebut itu menjadi kurang berkembang dan akan menjadi pusat dari resistensi. Jadi suatu jiwa yang memiliki banyak resistensi tadi itu dapat memunculkan gejala-gejala neurotik. Nah, yang selanjutnya ialah kita akan sedikit mengulas terkait transendensi. Jadi apa itu transendensi? Jadi transendensi ini adalah suatu proses sintetik yang dimana ia mengintegrasikan materi tak sadar dengan materi kesadaran. Jadi mengintegrasikan suatu sistem-sistem ini secara keseluruhan. Tujuannya itu agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan dengan secara efektif. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap perkembangan. Jadi Jung ini memiliki teori terkait tahap perkembangan yang dimana Jung ini membagi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama itu adalah tahapan usia anak atau childhood yang dibagi menjadi 3 tahapan pula. Yang pertama itu ada yang namanya tahap anarkis. Tahap anarkis ini terjadi pada seorang manusia yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi pada tahap anarkis ini itu ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadik atau kadang ada tapi kadang juga tidak gitu. Yang selanjutnya atau tahap yang kedua ialah tahap monarkis. Tahap monarkis ini terjadi pada seorang manusia yang berusia 6 sampai dengan 8 tahun. Jadi pada tahap monarkis ini ditandai dengan adanya perkembangan ego dan mulainya pikiran verbal dan logika. Jadi pada tahap ini jadi ego itu mulai berkembang, pikiran verbal, logika itu juga mulai berkembang. Pada tahap ini juga seorang manusia atau seorang anak itu memandang dirinya itu dari sudut yang objektif gitu. Sehingga sering secara tidak sadar seseorang ini menganggap dirinya itu sebagai orang ketiga. Yang selanjutnya atau tahap ketiga ialah tahap dualistik. Tahap dualistik ini terjadi pada seorang manusia atau seorang anak yang berusia 8 sampai dengan 12 tahun. Jadi pada tahap dualistik ini itu ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, yaitu ada yang namanya objektif dan subjektif. Pada tahap dualistik ini juga kesadaran itu terus berkembang. Anak atau seorang manusia ini dapat memandang dirinya sebagai orang pertama. Jadi kan pada tahap monarkis tadi seorang anak itu menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Sedangkan pada tahap dualistik ini seorang manusia atau seorang anak sudah dapat memandang dirinya sebagai orang pertama dan menyadari eksistensi
eksistensinya atau dia dapat menyadari keberadaannya sebagai sesosok individu yang terpisah. Lalu tahapan yang kedua ialah usia muda atau youth and young adulthood. Jadi pada tahap muda ini itu dia berlangsung dari seseorang masa pubertas sampai dengan usia pertengahan. Jadi pada masa ini seseorang itu berjuang untuk bersikap mandiri secara fisik maupun secara psikis dari orang tuanya. Jadi pada tahap usia muda ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, matangnya seksual, terus tumbuh kembang kesadaran dan pemahaman bahwa zaman atau era bebas masalah dari kehidupan anak-anak itu sudah terpisah atau sudah hilang dari dirinya. Kesulitan utama yang sering dihadapi masalah itu terkait masalah kecenderungan untuk hidup seperti anak-anak, dan dia menolak untuk menghadapi masalah kekinian yang disebut dengan prinsip konservatif. Jadi kelahiran jiwa terjadi pada awal pubertas. Hal ini mengikuti pula terjadinya perubahan-perubahan fisik dan ledakan hasrat seksualitas. Pada tahap ini juga ditandai oleh perbedaan perlakuan kepada anak-anak menjadi perlakuan kepada orang yang bersifat dewasa dari orang tua mereka. Kepribadian selanjutnya itu harus dapat memutuskan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial atau lingkungan sosialnya. Terus tahap yang ketiga ialah usia pertengahan atau middlehood. Jadi pada tahap usia pertengahan atau middlehood ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Jadi pada masa ini atau tahap ini ditandai dengan aktualisasi potensi yang sangat bervariasi. Pada tahap usia pertengahan atau middlehood ini itu muncul pula kebutuhan-kebutuhan akan nilai spiritual seperti kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa kita. Tetapi pada masa muda itu kan dikesampingkan, karena pada usia itu orang tuh lebih tertarik pada nilai materialistik bukan nilai spiritual. Jadi pada masa usia pertengahan atau middlehood ini adalah usia di mana kita merealisasikan diri. Lalu yang terakhir ialah tahap perkembangan usia tua atau old age. Jadi pada tahap ini itu ditandai dengan tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar kita. Jadi banyak di antara orang-orang ini yang mengalami kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjalani hidup tanpa tujuan. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi, di mana ada 3 aplikasi teori Jung, di mana yang pertama yaitu tes asosiasi kata, di mana tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Di sini Jung memakai 100 kata sebagai stimulus untuk memancing reaksi informasi. Yang kedua yaitu psikoterapi, di mana ketika menjalani terapi, menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahapan, yakni pengakuan, confession, pencerahan, elucidation, pendidikan, education, dan perubahan atau transformation. Tujuan terapi Jung adalah membantu klien neurotik menjadi lebih sehat dan mendorong klien yang lebih sehat untuk bekerja mandiri mencapai realisasi dirinya. Dan aplikasi yang terakhir yaitu analisis mimpi. Jung memandang mimpi sebagai usaha spontan mengetahui hal yang tidak diketahui dalam tak sadar sebagai bagian dari pengembangan diri. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkap elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, mengintegrasikannya ke dalam kesadaran untuk mempermudah realisasi diri.